Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Aerox 155 Connected terbaru 2022 versi standar warna merah hitam. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha Aerox 155 Connected terbaru 2022 versi standar warna merah hitam yang dibanderol di harga 26.775.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Jadi di bagian batok kepalanya di sini terdapat visor menggunakan warna smoke atau hitam dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Kemudian di bagian bodi sampingnya atau batok bagian sampingnya di sini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff bermotif bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem Blue Core karena motor ini sudah dibekali dengan teknologi Blue Core yang dipercaya lebih hemat bahan bakar. Kemudian di bagian handle remnya di sini menggunakan warna chrome kanan kiri. Nah, yang paling saya suka dari Yamaha yaitu tuas pengunci remnya kawan-kawan. Karena untuk tuas pengunci remnya sendiri penggunaannya sangat simpel. Jadi kita cukup menarik tuasnya kemudian kita pencet. Jadi modelnya seperti tombol ya. Penggunaannya sangat gampang dan sangat praktis tentunya. Kemudian lanjut ke bagian bodi depan. Jadi di bagian dasinya atau bagian segitiga depannya sini ini juga full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Tidak lupa di bagian tengahnya terdapat logo Yamaha 3D menggunakan paduan warna hitam dan warna chrome. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Nah, untuk bodi di bagian depan sini full merah dan merah yang digunakan di sini adalah merah glossy. Jadi untuk Aerox standar warnanya itu glossy bukan doff. Kecuali yang versi ABS-nya ya atau versi tertingginya itu menggunakan warna doff. Jadi full merah glossy di bagian depan, kemudian ada balutan stripping putih garis dan terdapat tulisan Aerox menggunakan warna abu-abu tua yang hampir ke hitam kawan-kawan. Kemudian di bagian sampingnya di sini untuk ujung bagian fairingnya terdapat tulisan Yamaha menggunakan stripping juga warna hitam. Kemudian di bagian sebelah kiri juga terdapat balutan stripping paduan warna abu-abu tua dan putih bertuliskan VVA atau Variable Valve Actuation. Jadi ini salah satu fitur unggulan juga dari Yamaha Aerox ini. Kemudian di bagian pencahayaan, nah di sini menggunakan desain headlamp yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Untuk reflektornya menggunakan warna clear, jadi bukan smoke. Nah, yang menarik dari Yamaha Aerox ini terdapat DRL yang terputus di bagian atasnya. Jadi untuk bagian atasnya terdapat DRL warna putih, dia terputus di bagian tengah. Jadi dia tidak terhubung ya. Terdapat motif atau tekstur garis-garis di bagian permukaan DRL-nya. Kemudian di bagian headlampnya dia menggunakan total 4 sekat dan tentunya sudah menggunakan full LED dengan desain yang menurut saya sangar dan agresif banget ya kawan-kawan ya. Memang dari segi desain tidak bisa diragukan. Menurut saya Yamaha Aerox ini menjadi yang terganteng di kelasnya dari segi desainnya. Anak muda banget desainnya. Kemudian di bagian frame sampingnya sini kanan kiri hingga ke bagian bawah ini menggunakan bahan plastik kasar juga hitam doff. Terdapat motif bintik-bintik juga. Lanjut ke bagian bodi samping. Nah, di bagian fairingnya sini menggunakan warna full merah untuk bagian depan, sedangkan bagian belakangnya hitam. Jadi di sini terdapat layer ya, pemisah antara bagian fairing utama dan tambahan bagian belakang. Jadi depannya menggunakan merah glossy full, belakangnya hitam. Di sini terdapat balutan stripping bertuliskan 155 dan ada tulisan 155 menggunakan warna hitam.
Bawahnya terdapat garis paduan abu-abu yang hampir ke hitam dan putih kawan-kawan. Jadi full merah hingga ke bagian undercoil-nya. Kemudian di bagian sennya, dia posisinya berada di bagian fairingnya. Ini menurut saya posisi yang sangat tepat, jadi tidak mengganggu penampilan motor itu sendiri. Bukan di atas, melainkan dia posisinya di bawah sini. Lanjut di bagian dek depannya sini menggunakan full plastik kasar dan terdapat beberapa lubang yang tentunya akan memberikan udara masuk ke bagian belakang atau ke bagian mesinnya ya. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Nah, untuk bagian suspensinya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Nah, di bagian suspensinya ini terdapat pelindung seal ya. Jadi berupa plastik yang menjorok ke atas seperti ini yang akan melindungi seal shocknya dari percikan-percikan batu atau kerikil. Nah, di bagian fendernya tidak bisa diragukan, dari segi desain terlihat sangat agresif dan sangar banget kawan-kawan. Jadi di bagian depannya menggunakan warna merah, sedangkan di bagian kuping sampingnya hingga ke belakang ini hitam doff berbahan plastik kasar, lagi-lagi ada motif bintik-bintik. Nah, untuk desain daripada fendernya, jika kita melihat dari bagian depan, jadi terdapat sudut lancip di bagian kanan dan kirinya. Jadi seperti Batman ya. Kemudian untuk bagian pengereman tentunya sudah disc brake, dan karena ini kebetulan yang standar, jadi belum dibekali dengan ABS di bagian pengereman. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di sini kita bisa melihat juga untuk sensor dan grid kecepatannya. Kaliper menggunakan satu piston saja. Nah, di bagian velg menggunakan desain berbentuk V, total ada 6 palang kawan-kawan. Jadi di bagian sisi sebelah sini 2, 2 dan 2, total ada 6, menggunakan warna hitam glossy di bagian velgnya. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran yang cukup gambot ya, 110/80, ringnya 14, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Jadi memang di bagian kaki-kaki ini tampak terlihat padat dan sangat gambot ya. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC kawan-kawan. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Untuk bagian bodi depan Yamaha Aerox 155 connected standar warna merah hitam terbaru 2022. Memang dari segi desain menurut saya tidak bisa diragukan, terbaik di kelasnya desainnya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya menggunakan full digital dengan desain yang sangat sporty menurut saya. Jadi total terdapat 2 sekat. Di bagian atas yang ukurannya besar ini adalah speedometer utamanya. Kemudian di bagian bawah terdapat beberapa indikator tambahan. Kemudian di bagian tengahnya lagi, di sini terdapat logo Yamaha 3D dengan ukuran yang tidak terlalu besar, yang menambah kesannya semakin terlihat sporty ya. Kemudian untuk bagian mikanya menggunakan warna clear atau bening kawan-kawan. Di bagian frame luarnya hitam glossy, sedangkan sisanya di bagian batok kanan, kiri hingga ke belakang ini menggunakan bahan plastik kasar bermotif bintik-bintik. Nah, salah satu fitur unggulan dari Yamaha Aerox ini tersedia fitur Y Connected. Ini dia kawan-kawan, Yamaha Motorcycle Connected yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Jadi kalian akan diberitahukan kapan untuk ganti oli, ganti spare part, dan lain-lain. Dan fitur ini baru ada di Matic Yamaha, kompetitornya belum ada. Lanjut kita bahas ke tombol-tombol yang ada di bagian stangnya. Jadi di sisi sebelah kiri terdapat tombol menu yang menurut saya posisinya sangat tepat dan sangat praktis. Jadi biasanya untuk motor-motor Matic lainnya, posisi tombol menu atau tombol yang berfungsi untuk mengatur speedometernya itu berada di bagian bawah. Sedangkan untuk Yamaha Aerox dia posisinya berada di sebelah kiri. Jadi seperti lampu pas atau dimmer ya. Yang menurut saya sangat simpel dan sangat gampang ketika kita ingin menggunakan. Kemudian di bagian belakangnya lagi ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian sen dan klakson. Di sebelah kanan ada hazard, kemudian ada starter. Nah, karena ini yang versi standar, jadi belum tersedia fitur triple S. Namun di versi ABS-nya atau versi tertinggi ada triple S kawan-kawan. Turun lagi ke bagian dashboardnya. Jadi di bagian dashboardnya ini menggunakan full plastik kasar ya, hitam doff semua, bermotif bintik-bintik. Nah, di bagian keamanan karena ini yang versi standar, jadi masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Namun di versi ABS-nya atau versi tertinggi sudah menggunakan smart key. Jadi memang terdapat dua versi ya, versi keyless dan versi non keyless. Nah, di bagian sebelah kanan terdapat tombol fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka jok dan membuka tangkinya. Sedangkan di sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali power chargingnya belum tipe USB. Jadi kalian jika ingin menggunakan harus beli adaptor tambahan. Nggak bisa langsung colok USB langsung ngecas kawan-kawan.
Kemudian di bagian tangkinya di sini menggunakan model dek punggung dengan kapasitas tangki 5,5 liter. Lanjut lagi ke bagian samping-sampingnya hingga ke bagian bawah sini, ini full plastik kasar semua. Nah, di bagian step floor-nya dia mempunyai ukuran yang tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Jadi walaupun model step floor-nya mirip dengan NMAX, namun Aerox ini tidak disediakan untuk posisi selonjoran. Itulah kenapa memang dari segi konsep sejauh ini belum ada Matic yang konsepnya seperti Aerox. Banyak sekali yang membanding-bandingkan Aerox dengan Vario, padahal dari segi konsep sudah jelas beda. Aerox ini bukan lawannya Vario, kawan-kawan. Lanjut, nah di bagian step floor-nya seperti biasa dibalut dengan karet. Untuk teksturnya dia kasar supaya memberikan cengkeraman ya ketika kaki kalian berpijak di bagian step floor-nya. Lanjut di bagian bodi samping atau bagian tengah sini, ini menggunakan warna hitam glossy, ada balutan striping paduan warna merah putih. Jadi mirip bendera Indonesia ya. Merah di bagian atas, putih di bagian belakang. Terdapat tulisan liquid cool di sini menggunakan warna merah. Kemudian untuk bagian stepnya menggunakan model klik berbahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Lanjut ke bagian belakangnya, jadi di bagian bawah sini menggunakan full plastik kasar semua. Di bagian samping terdapat motif bintik-bintik, sedangkan di bagian belakangnya dia polos, jadi seperti kulit jeruk teksturnya. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya sini menggunakan warna full merah glossy, terdapat balutan striping bertuliskan Aerox, menggunakan striping ya, jadi bukan emblem, warna hitam. Kemudian sampingnya terdapat dua garis paduan warna hitam, sebenarnya ini abu-abu tua ya, dan warna putih kawan-kawan. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya ini menggunakan warna hitam glossy dengan desain yang menurut saya sangat sporty sekali dan sangat agresif ya. Terdapat logo Yamaha 3D menggunakan paduan warna hitam dan warna chrome. Sisanya di bagian tengah sini full plastik kasar, motifnya bintik-bintik. Kemudian untuk joknya sendiri ukurannya tentunya sangat lebar menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot. Namun di sini memang ukurannya tidak terlalu panjang. Jadi untuk bagian belakang ini jaraknya terlalu pendek menurut saya, jadi kurang luas ya di bagian belakangnya, mengingat bodinya semakin ke belakang semakin ramping. Nah, di sini terdapat jahitan warna putih yang menambah kesannya semakin terlihat sporty juga. Kemudian terdapat tulisan Aerox, ini dia yang diukir kawan-kawan. Jadi joknya tampilannya sangat sporty. Bahan yang digunakan tentunya sangat empuk karena memang Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk dari dulu ya. Untuk kapasitas bagasinya 25 liter kawan-kawan. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi samping hingga ke bagian tengahnya. Jadi memang dari segi desain terlihat sangat sporty dan sangat agresif ya, tidak bisa diragukan. Lanjut ke bagian stop lampnya. Nah, di bagian stop lampnya ini menurut saya desainnya sangat simple, jadi hanya kotak memanjang seperti ini, sudah LED. Namun sayang sekali memang di bagian sen masih bohlam biasa dengan konsep fender gantung. Jadi untuk sennya sendiri tidak menyatu dengan stop lampnya. Dia model nongol keluar seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian fendernya ini full plastik kasar semua ya, hitam doff dengan ukuran yang sangat lebar dan sangat panjang juga. Jadi hampir setengah rodanya untuk panjang daripada fendernya. Di bagian sini juga terdapat lampu penerangan plat nomor dan terdapat mata kucing juga di bagian ujung bawahnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penampakannya dari bagian bodi belakang. Jadi memang untuk bagian bodi belakangnya ini kesannya terlihat sangat sporty kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu sektor mesin kawan-kawan. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin total di 1 liter, sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation kawan-kawan. Kita bisa melihat untuk penampakan daripada radiatornya. Jadi posisinya berada di sebelah kanan dengan dibalut cover dengan tampilan yang menurut saya sangat sporty juga. Full berbahan plastik kasar di bagian atas menggunakan tekstur seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian bawahnya bintik-bintik. Kemudian di bagian tengahnya untuk covernya terdapat sirip-sirip yang melintang seperti ini. Nah, untuk posisi engine mountingnya si Aerox ini posisinya berada di bagian bawah. Jadi ketika kalian membentur polisi tidur tidak perlu khawatir karena tidak langsung terkena crankcase-nya. Ada pelindungan engine mounting di sini kawan-kawan. Beda dengan kompetitornya yang sekarang rata-rata engine mountingnya yang awalnya di bawah malah justru dirubah ke atas ya. Lanjut ke bagian swing armnya. Nah, di sini menggunakan hitam doff juga dengan desain yang sangat kekar, sangat robotik juga.
Nah, di bagian knalpotnya menggunakan desain yang naik ke atas dengan ukuran yang sangat besar. Full hitam doff, terdapat balutan cover muffler juga di sini. Menggunakan hitam doff juga, bermotif bintik-bintik di bagian depan dan bagian belakangnya. Terdapat total 2 lubang di bagian ujungnya, kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensinya, di sini sudah menggunakan double shock. Nah, karena ini yang versi standar, jadi belum dibekali dengan shock tabung. Namun di versi tertingginya sudah menggunakan shock tabung. Kemudian lanjut ke bagian ban belakangnya, menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14, velgnya menggunakan warna hitam glossy. Kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat tampilan daripada cover CVT dan cover filter udaranya. Jadi untuk bagian CVT-nya ini dibalut dengan cover plastik di bagian luarnya, jadi khas dari Yamaha Aerox. Dalamnya dia besi, kemudian di bagian luarnya ada cover plastik lagi ya. Full hitam doff, terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam. Desain belakangnya dia bulat seperti ini, melingkar. Kemudian di bagian cover daripada filter udaranya, dia modelnya melengkung panjang ke belakang, melebihi daripada CVT-nya untuk ukuran ke belakangnya. Kita bisa melihat juga di sini untuk intake-nya ya. Dari bagian filter udara ke throttle body, dia ukurannya panjang seperti ini kawan-kawan ke depan. Nah, kemudian di bagian tengah di sini juga ada tambahan karet yang akan melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, di sini juga terlihat ya, sangat terekspos sekali untuk bagian blok mesinnya kawan-kawan. Untuk engine mountingnya terlihat ya, dia posisinya berada di bawah bukan di atas. Nah, di bagian pengereman, sayang sekali memang Yamaha Aerox ini baik di versi standar maupun versi termahal masih menggunakan pengereman tromol yang menurut saya memang agak kurang sesuai dengan ukuran bodinya dan cc-nya. Jadi bodinya sudah gambot, besar, sporty, cc-nya juga cukup besar 155 cc, namun di bagian belakang masih menggunakan pengereman tromol. Yang menurut saya mungkin ke depan lebih baik jika menggunakan disc brake ya, tentunya pengereman akan lebih mumpuni kawan-kawan. Nah, jadi ini dia penampakan full body dari Yamaha Aerox 155 connected terbaru 2022 versi standar warna merah hitam. Jadi buat kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha Aerox 155 khusus area Jabodetabek, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan info marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa langsung WA atau bisa langsung datang ke dealernya kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.